Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, yang mana ini juga sedang marak diperbincangkan di Indonesia terkait kasus penculikan terhadap seorang balita asal Makassar yang bernama Bilkis. Diketahui Tribuners, polisi menghimpun pengakuan dari Begendang, warga suku Anak Dalam atau SAD di Jambi, yang diketahui diminta merawat Bilkis, bocah asal Makassar yang diculik dan dijual oleh orang tak dikenal. Seperti diketahui Tribuners, bocah 4 tahun ini diculik pada 2 November 2025 lalu dan telah ditemukan di wilayah Provinsi Jambi. Saat ditemukan di Jambi, Bilkis berada di wilayah suku Anak Dalam, tepatnya di kawasan Mentawak, Kabupaten Merenagin, Jambi. Dilaporkan, Begendang merupakan warga SAD yang merawat Bilkis. Menurut keterangan Begendang, sang istri ini didatangi oleh orang asing yang membawa anak perempuan bernama Bilkis ke kelompok mereka di sekitar Mentawak, Merangin. Penyerahan anak ini disertai dengan selembar surat bermaterai Rp10.000 yang menyatakan bahwa anak ini Tribuners diserahkan oleh ibu kandungnya dan tidak akan ada tuntut-menuntut di kemudian hari. Namun sekira 2 hari anak tersebut bersama kelompok itu, Tribuners terdapat informasi mengenai penculikan tersebut. Dan seiring dengan itu, Tribuners, keempat tersangka penculikan Bilkis terancam belasan tahun penjara. 4 tersangka penculikan bocah 4 tahun yakni Bilkis dari kota Makassar, Sulawesi Selatan terancam 15 tahun bui. Keempatnya adalah perempuan berinisial SY yang berusia 30 tahun, kemudian ada NH 29 tahun dan MA 42 tahun. Sedangkan satu lainnya adalah seorang pria berinisial AS yang berusia 36 tahun. Keempat tersangka ini Tribuners juga tampak dihadirkan saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar. Mereka terlihat mengenakan kaos orange bertuliskan tahanan dengan tangan yang terborgol. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juandani Rarjopuro merilis pengungkapan itu didampingi Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Juandani mengatakan para pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis. Adapun pasal-pasal yang disangkakan Tribuners terhadap para tersangka ini adalah pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 ayat 1 dan 2 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Juandani juga menjelaskan terkait motif pelaku menjual Bilkis, disebutkan bahwa ini murni dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Dan Tribuners, penyelamatan Bilkis, balita yang menjadi korban penculikan ini turut membuat para polisi yang terkait menuai sorotan. Pemerintah Kota Makassar diketahui memberikan penghargaan istimewa kepada 5 personel Polrestabes Makassar yang menjadi tim kunci di balik pengungkapan kasus cepat yang menyita perhatian publik ini. Penghargaan tersebut Tribuners diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada perayaan hari ulang tahun ke-418 Kota Makassar di lapangan Karibosi pada Minggu 9 November 2025 malam. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi, kemudian kecepatan dan profesionalisme tim yang bekerja tanpa kenal lelah melintasi pulau demi memulangkan Bilkis dalam keadaan selamat. Kelima polisi yang diberi penghargaan itu adalah AKP Hamka, Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, kemudian ada Ibtu Nasrullah, Kanit Reskrim Polsek Panakukang, kemudian ada Ibda Supriyadi Gafar, Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar. Lalu ada Bribka Megawan Parante, anggota Jatanras, dan Bribtu Muharif, anggota Jatanras. Penghargaan ini Tribuners disaksikan langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dan menjadi pengingat akan dedikasi aparat dalam menjaga keamanan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Tribuners, tim gabungan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devin Sujana, langsung bergerak intensif setelah orang tua Bilkis melapor ke Polsek Panakukang pada Senin 3 November 2025 lalu. Bilkis sendiri dilaporkan hilang diculik dari Taman Pakui Sayang yang berada di Jalan Andi Pangerang Petarani sehari sebelumnya pada Minggu 2 November.
Kerja cepat tim berujung pada penangkapan pelaku pertama yakni Sri Yuliana atau SY di Makassar. Dari pengakuan SY terungkap adanya jaringan perdagangan anak. Bilqis Tribuners ternyata telah dijual dari satu tangan ke tangan lainnya dan awalnya korban dijual seharga 3,5 juta rupiah. Namun kemudian Bilqis ini dijual lagi Tribuners dengan harga yang sangat tinggi mencapai 80 juta rupiah kepada kelompok di luar pulau. Perjalanan tim kepolisian tidak berhenti di Makassar saja rupanya Tribuners. Dengan petunjuk yang ada, tim harus menempuh perjalanan jauh hingga ke Kabupaten Merangin Jambi untuk melacak keberadaan Bilqis. Dan upaya heroik ini juga membuahkan hasil yang manis, yang mana Bilqis ditemukan selamat di kawasan suku Anak Dalam atau SAD, tepatnya di Desa Mentawa, Kecamatan Nalotantan. Dari proses penyidikan barang bukti yang diamankan adalah 1 unit HP Samsung JI putih milik SY, 1 buah ATM BRI dan uang tunai 1,8 juta. Kemudian 1 unit iPhone milik NH, 2 unit HP milik AS dan MA yang saat ini tentu saja kami gunakan untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun pasal-pasal yang disangkakan adalah pasal 83 Junto, pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 2 ayat 1, 2 Junto, pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Jadi hari ini ya, alhamdulillah tim Japanras ya yang dipimpin sama Pak dari AKBP Devi, Reskrim juga Pak Ila ya sebagai Kapolres melakukan setelah menindaklanjuti laporan langsung bergerak mencari aktif. Setelah beberapa hari hilang dengan berbagai upaya dan doa dari semua masyarakat Makassar, alhamdulillah anaknya sudah ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Dan tadi sudah cek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sedang dicek. Dari Bukadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik, anaknya juga ceria ya. Mudah-mudahan tidak mengalami trauma. Dan tadi di depan kami dari Polrestabes menyerahkan anaknya kembali kepada orang tuanya ya, untuk dibawa segera pulang ke rumah dan ya, kita berharap tidak ada kejadian seperti itu. Untuk pelaku ada berapa saat ini? Besok akan kita rilis ya, karena untuk walaupun sudah didapatkan anaknya, kami masih harus melakukan pemeriksaan baik terhadap anaknya, orang tuanya, juga pelaku-pelakunya, sehingga besok kami pastikan kami akan rilis setelah pemusnahan narkoba yang kita rilis. Sejauh ini berapa orang yang diamankan, Bang? Besok kami akan rilis. Apakah betul kejadian ini melibatkan tindak pidana perdagangan orang, Bang? Ya, besok kami akan rilis tindak pidana apa, karena kan ini masih baru kita terima ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Besok kita akan rilis. Ada memang mengarah ke sindikat jaringan internasional ini? Besok kita akan rilis. Besok akan kami sampaikan. Besok. Sudah cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.